Apakah kita benar-benar berpikir, ataukah kita hanya boneka sistem yang dikendalikan oleh dogma berpenyakit? Dalam video ini, kita akan membongkar kebenaran yang selama ini ditutupi. Tonton sampai habis, karena ini bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Di dalam nama tipu daya, kemunafikan, dan perbudakan. Bayangkan, selama ini kita dipaksa menelan doktrin seperti anak burung yang dijejali makanan busuk. Kita tumbuh dengan dogma-dogma berpenyakit, menular seperti virus, membusuk seperti daging yang terpapar udara beracun. Apakah kita benar-benar berpikir, atau hanya mengulang? Apakah kita hidup, atau hanya menjadi boneka sistem? Dogma adalah seperti candu. Sekali masuk ke dalam kepala, ia menjajah, membutakan, dan memenjarakan pikiran. Manusia tidak lagi berpikir, mereka hanya mengulang, seperti kaset kusam yang terus memutar kebohongan. Mereka bilang, jangan tanya, jangan ragu, ikuti saja. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang menciptakan aturan ini? Untuk siapa ini menguntungkan? Lihat dunia saat ini. Orang-orang rela membunuh demi ide yang bahkan tak pernah mereka pikirkan sendiri. Agama menjadi komoditas, pendidikan menjadi sistem perbudakan modern, budaya menjadi alat kendali, dan masyarakat hanya sekumpulan domba yang digiring menuju penjagalan. Industri ketakutan, pemerintah, media, dan korporasi menjual ketakutan untuk mengontrol manusia. Konflik diciptakan agar senjata laku, penyakit dimanipulasi agar obat terus dibeli. Ketakutan adalah alat yang efektif untuk memastikan kepatuhan. Ketika kita takut, kita cenderung mencari perlindungan, dan seringkali perlindungan itu dijual oleh mereka yang menciptakan rasa takut tersebut. Dalam masyarakat yang dikuasai oleh ketakutan, manusia menjadi mudah diatur, terperangkap dalam lingkaran kecemasan yang tiada akhir. Lebih jauh lagi, ketakutan membuat kita bergantung pada penyelamat yang justru adalah bagian dari masalah. Namun, apa yang terjadi jika kita berhenti takut? Jika kita mulai mempertanyakan narasi yang diberikan kepada kita dan mencari kebenaran di luar apa yang disajikan oleh layar kaca. Saatnya untuk berhenti menjadi konsumen ketakutan dan mulai membebaskan diri dari belenggu yang tidak terlihat ini. Ingatlah, kekuatan terbesar ada pada pikiran yang bebas dan tidak terbelenggu oleh ketakutan buatan. Berani berpikir mandiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Sistem pendidikan usang, sekolah tidak mengajarkan berpikir, hanya mengajarkan cara patuh. Lulusan bukan pencipta, melainkan pekerja yang siap dikorbankan. Pelajaran-pelajaran di sekolah lebih sering menekankan hafalan daripada pemahaman, mengajarkan cara mengerjakan soal daripada bagaimana memecahkan masalah dengan kreativitas. Sistem ini menciptakan generasi yang lebih fokus pada nilai daripada pengetahuan, yang mengukur keberhasilan dengan angka daripada kemampuan berpikir kritis. Anak-anak diajarkan untuk mengikuti, bukan untuk memimpin, untuk mengulang, bukan untuk bertanya. Mereka dididik untuk menjadi bagian dari mesin industri, bukan untuk menemukan potensi sejati mereka. Ini adalah kehilangan besar bagi kemanusiaan, karena pikiran-pikiran cemerlang terkubur oleh rutinitas dan ketidakberanian bertanya. Sudah saatnya kita mempertimbangkan kembali apa arti pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan pengekangan. Harus ada ruang bagi imajinasi dan inovasi, tempat di mana setiap anak dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketika pendidikan kembali pada esensinya, yaitu menyalakan api keingintahuan dan cinta akan pengetahuan, barulah kita bisa berharap pada masa depan yang lebih cerah dan manusiawi. Kita perlu menjadi pencipta perubahan, bukan hanya penerima perubahan. Pendidikan yang autentik adalah kunci untuk membuka pintu dunia yang lebih baik, dan itu dimulai dengan keberanian untuk mengubah apa yang selama ini kita anggap tak bisa diubah. Ilusi kebebasan, demokrasi modern hanyalah sandiwara. Kita disuruh memilih, tapi pilihan itu sudah ditentukan oleh mereka yang berkuasa, yang disusun dengan rapi oleh mereka yang memiliki kuasa. Di permukaan, kita diberi ilusi kebebasan, seolah-olah setiap suara kita memiliki arti. Namun, di balik layar, keputusan-keputusan penting sudah ditentukan jauh sebelum kita memasukkan suara ke dalam kotak pemilihan. Media massa, seringkali dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, justru menjadi alat propaganda yang memperkuat narasi yang diinginkan oleh mereka yang berkuasa. Alih-alih menyajikan informasi yang objektif, media lebih sering menonjolkan berita yang sensasional dan manipulatif, mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan tertentu.
Dalam sistem yang dikendalikan ini, kita disajikan pilihan yang terbatas, seolah-olah kita benar-benar memiliki kendali. Tetapi pada akhirnya, pilihan-pilihan tersebut hanyalah variasi dari satu entitas yang sama, yang dirancang untuk mempertahankan status quo dan menghalangi perubahan yang sesungguhnya. Sudah saatnya kita membuka mata dan melihat kenyataan di balik fasad yang menipu ini. Demokrasi sejati hanya bisa dicapai jika setiap individu mulai berpikir mandiri dan berani menantang narasi yang ada, menciptakan ruang untuk dialog yang jujur dan terbuka. Kita harus berani menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang sejati, agar demokrasi tidak hanya menjadi sebuah ilusi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dinikmati oleh semua. Eksploitasi manusia, bekerja 40 jam seminggu untuk membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan, hanya agar merasa cukup di dunia yang penuh kebohongan. Kita terjebak dalam siklus yang tak berujung, di mana nilai diri kita diukur berdasarkan kemampuan membeli, bukan berdasarkan kebahagiaan atau makna sejati. Kita diajari bahwa bekerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan, tetapi apa arti kesuksesan jika kita kehilangan diri sendiri dalam prosesnya? Dalam masyarakat yang memuja konsumerisme, kita seringkali lupa bahwa waktu adalah aset paling berharga. Kita menukar waktu kita dengan uang, yang kemudian kita gunakan untuk membeli benda-benda yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Namun, kita tidak diajari untuk menghargai momen, untuk menikmati perjalanan, atau untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Sudah saatnya kita mempertanyakan narasi ini dan memikirkan kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mungkin, alih-alih mengejar materialisme, kita harus fokus pada pengembangan diri, hubungan yang bermakna, dan pengalaman yang memperkaya jiwa. Dengan begitu, kita bisa memecahkan rantai eksploitasi dan menemukan kebebasan sejati dalam hidup kita. Mari kita berani melangkah keluar dari bayang-bayang ekspektasi sosial dan menemukan jalan kita sendiri menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Kita tidak harus menjadi bagian dari roda yang berputar tanpa henti, kita bisa menjadi arsitek dari kehidupan yang kita inginkan. Solusi, lepas dari dogma berpenyakit. Pikirkan segalanya, pertanyakan semuanya, jangan percaya sesuatu hanya karena mayoritas meyakininya. Sejarah penuh dengan mayoritas yang salah. Buka pikiranmu dan jangan takut untuk menanyakan segala hal, bahkan jika itu berarti melawan arus. Dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan, ada peluang untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam dan lebih autentik. Jangan biarkan ketakutan atau tekanan sosial mengekang kebebasan berpikirmu. Ingatlah, inovasi dan perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai oleh mereka yang berani mempertanyakan status quo dan mencari jawabannya sendiri. Mari menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya menerima, tetapi juga mencipta, yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga memimpin. Dengan berpikir kritis dan mempertanyakan segala sesuatu, kita membuka jalan menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. Temukan keberanian dalam dirimu untuk meragukan, mengubah, dan membangun kembali narasi yang ada, demi masa depan yang lebih cerah. Lawan sistem, buat jalan sendiri, hidup bukan tentang mengikuti aturan lama. Ciptakan sistem sendiri, mandiri secara finansial, intelektual, dan mental. Temukan kebebasan dalam menentukan jalan hidupmu sendiri, bukan yang telah ditentukan oleh orang lain. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagimu, dan kembangkan keterampilan serta pengetahuan yang membantumu mencapai tujuan tersebut. Jadilah penguasa dari nasibmu sendiri, dan jangan biarkan siapapun mendikte bagaimana seharusnya kamu menjalani hidup. Dengan mandiri secara finansial, kamu bisa membuat keputusan berdasarkan kehendakmu sendiri, bukan berdasarkan keterbatasan atau tekanan dari pihak lain. Secara intelektual, teruslah belajar dan kembangkan pemikiran kritis agar tidak terjebak dalam jebakan informasi yang menyesatkan. Dan secara mental, peliharalah kesehatan emosional dan spiritual agar tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ingatlah, setiap langkah menuju kemandirian adalah langkah menuju kebebasan yang sejati. Jadilah inspirasi bagi orang lain dengan menunjukkan bahwa dunia bisa berubah, dimulai dari perubahan dalam diri kita sendiri. Berani bermimpi besar dan jadikan impian tersebut sebagai realitas melalui tindakan nyata. Mari kita bangun dunia di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa batasan, dan di mana ide-ide baru dihargai dan dihormati. Keluar dari matriks, berhenti mengejar validasi, berhenti menjadi alat konsumsi,
berhenti tunduk pada ilusi yang dibuat oleh mereka yang ingin kita tetap bodoh, terjebak dalam lingkaran tak berujung. Saatnya untuk membuka mata dan melihat dunia dengan perspektif baru. Kita harus berani mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kita terima begitu saja. Dalam setiap langkah kita, ada kesempatan untuk melarikan diri dari batasan yang telah ditetapkan dan menemukan makna sejati dalam hidup kita sendiri. Mulailah dengan mencari kebenaran di luar narasi yang telah disajikan kepada kita. Jadilah pencari kebenaran, bukan sekadar penerima informasi. Dalam kebebasan berpikir ini, kita akan menemukan kekuatan untuk menciptakan perubahan dari dalam diri kita sendiri. Berani bermimpi besar dan wujudkan impian tersebut dengan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai sejati yang kita yakini. Mari kita bersama-sama membangun dunia di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa terbelenggu oleh dogma atau sistem yang usang. Dunia yang menghargai kreativitas, keberanian, dan kebenaran di atas segala hal. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan manusiawi. Pesan moral dan filosofi. Aku berpikir, maka aku ada. Tapi jika kita hanya mengulang tanpa berpikir, apakah kita benar-benar ada? Ataukah kita hanya ilusi yang dihidupkan oleh sistem? Kita harus berani mengambil kendali atas hidup kita sendiri, mengarahkan jalan yang kita tempuh dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dalam setiap keputusan yang kita buat, ada potensi untuk melepaskan diri dari belenggu yang telah lama mengikat kita. Marilah kita mulai dengan membuka mata dan pikiran kita pada kemungkinan-kemungkinan baru. Tantanglah keyakinan yang telah terpatri dalam diri kita dan jangan takut untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga dalam dunia di sekitar kita. Menjadi dalang dari hidup kita sendiri berarti kita harus berani bertindak dan tidak hanya menerima apa yang diberikan kepada kita. Kita harus berani menetapkan tujuan yang sejati dan mengejarnya dengan tekad yang kuat. Dengan demikian, kita bisa membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebebasan adalah langkah besar menuju realisasi diri. Kita bukanlah sekadar pemain dalam permainan yang dirancang oleh orang lain, kita adalah pencipta dari narasi kita sendiri. Mari bergandengan tangan dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah, di mana kebebasan dan kebenaran menjadi landasan dari segala hal. Bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih manusiawi dan penuh harapan. Bangun, saatnya berhenti menjadi pion dan mulai menjadi dalang.